Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuatkan tutorial paduan penggunaan aplikasi Speak Assessment untuk membuat penilaian tes esai. Nah, di sini kita langsung saja ketik Chrome-nya, buka Chrome. Kemudian di pencarian ini kita ketikkan speeches. Nah, jika ada beberapa pilihan menu yang ada, kemudian kita pencet yang ini. Nah, di halaman utamanya itu ada beberapa pilihan tes gitu. Kemudian kita jika belum punya akun, kita klikkan dulu create akun. Nah, di sini ada username, full name, email, password, dan kode. Nah, di bagian kode itu opsional ya teman-teman, boleh digunakan dan boleh tidak. Nah, di sini kalau sudah punya akun bisa langsung saja login saja. Kemudian, nah jika sudah langsung saja login. Nah, adapun dashboard utama atau galerinya itu ada speaking testnya seperti ini, beberapa pilihan. Kemudian ada kita buka di workspace-nya itu ada bagian tugas. Nah, di sini tuh bisa kita gunakan ya teman-teman. Nah, di sini jika ingin mempermudah, ini kan bahasa Inggris, jadi bisa kita transferkan dengan bahasa Indonesia. Kemudian di bagian tugasnya kita bisa membuat penilaian yang baru. Di sini kita lihat pada menu penilaian. Nah, di sini ada create new assessment. Di sini kita buat penilaian yang baru ya. Di sini ada beberapa pilihan. Di sini kita menggunakan pilihan yang berbicara. Ada beberapa bahasa untuk pengujiannya, yaitu kita menggunakan bahasa Inggris, salah satunya yaitu di sini ada cloning yang sudah disesuaikan, ada dari cloning perpustakaan, ada dari penilaian dengan pertanyaan khusus. Di sini kita menggunakan pertanyaan dari cloning yang khusus. Nah, di sini tuh ada beberapa avatar yang bisa kita gunakan sebagai mode utama atau cloning penilaiannya itu kita memilih yang mendongkrak ya, bebas memilihnya apa saja. Nah, di sini ada rubrik default atau rubrik penilaiannya. Di sini tuh sudah otomatis ya, ada penilaiannya, bisa kita ubah juga kalau mau rubrik penilaian itu yang seperti apa saja. Nah, di sini kita langsung edit pertanyaan. Di sini tuh misalnya kita di menu pilihan pertanyaan yang pertama itu kita buka yang terbuka, yaitu mengevaluasi pengucapannya. Nah, bisa kita pencet langsung masukkan pertanyaan yang akan kita gunakan. Nah, jika sudah adapun bobot atau pertanyaan yang bisa kita ini nilainya bisa kita tetapkan. Nah, seperti itu semuanya kita checklist. Nah, di sini ada waktu rekamannya, skor maksimumnya berapa. Nah, di sini kita menggunakan jumlah bobotnya itu misalnya kita gunakan 10%. Nah, di situ tuh ada keterangan harap menggunakan sampai 100%. Kalau ingin 10% jadi pertanyaannya tuh 10. Nah, jika kita menggunakan 50% jadi pertanyaannya tuh bobot maksimal itu 50. Nah, di sini kami menggunakan 50% jadi jadi 2 pertanyaan. Jadi 50% jadi 100%. Nah, jika sudah ditetapkan semuanya, jadi bobotnya itu 100, kita pencet berikutnya. Nah, di sini tuh ada beberapa pilihan untuk merekam jawaban, bisa dari audio ataupun video. Di sini kita memiliki audio. Nah, sebelum kita membagikan penilaian yang akan kita tugaskan kepada siswa, di sini kita menggunakan nama penilaiannya. Di sini saya menggunakan tugas kuis. Nah, jika sudah, kita klik berikutnya. Kemudian, nah di sini tuh ada evaluasi pengaturan skornya tuh seperti apa. Nah, di sini bisa dipilih evaluasi relevan jawabannya tuh bisa dicentang kalau mau, kalau tidak juga validasi bahasanya tuh juga boleh kalau mau. Kemudian bahasanya itu sudah tayang ulang pertanyaannya. Nah, di sini kita pilih narasi avatarnya itu yang seperti apa. Di sini kita memilihkan yang ringkas. Kemudian ambang batas kesalahannya itu berapa, bisa diatur. Nah, kemudian sudah ada penilaian barunya. Di sini ada menu share. Nah, di sini tuh izinkan pengguna mengakses tanpa membuat akun dan kata. Nah, bisa. Jadi yang ini nanti tidak akan masuk akun dulu, jadi langsung bisa mengerjakan dengan menuliskan nama. Nah, dari link yang sudah kita salin tadi kita bagikan dengan
siswa untuk mengerjakannya. Nah, di sini jika sudah dikerjakan oleh siswa, kita bisa langsung melihat hasil pengerjaannya. Nah, jika siswanya itu sudah mengerjakan, kita bisa melihat hasilnya itu di menu result ini. Kita pencet langsung saja. Baik, di sini kita bisa melihat dari beberapa yang sudah mengerjakannya, itu ada Neza Aulia, Nina, Alia, Jenny Angliani. Nah, di sini kan Jenny itu mengerjakan 2 kali. Nah, di sini kita bisa tagnya itu bisa kita gunakan ditolak satunya. Bisa juga kita terima semuanya. Jadi kita pilih salah satu saja. Nah, di sini kita memilih Alia salah satu yang sudah mengerjakannya. Di sini kita ganti dulu bahasanya jadi bahasa Indonesia agar mudah dipahami. Nah, di sini bisa dilihat bahwa dari yang pertama itu pertanyaan dari Alia itu jelaskan apa itu kerja dalam fisika dan berikan satu contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jawabannya itu bisa dilihat jawaban dari Alia. Kemudian bisa dilihat bahwa Alia mengerjakannya itu bernilai skornya itu untuk pertanyaan nomor 1 6,3 dan pertanyaan nomor 2 skornya bernilai 5,9. Dan skor dari pertanyaan nomor 1 dan 2 itu rata-rata bernilai 6,4. Kemudian kita bisa lihat yang kedua itu ada nilai dari Neza Aulia yaitu bernilai 5,3,9 dengan untuk pertanyaan nomor 1 yaitu poinnya 5,9 dan pertanyaan nomor 2 5,4. Dan rata-rata hasil yang didapatkan oleh Neza yaitu 4 dari 2 soal itu. Nah, dari aplikasi yang kita gunakan yaitu Speeches, Speech itu merupakan platform berbasis kecerdasan buatan dari AI yang digunakan untuk menilai kemampuan berbicara, khususnya pelafalan pronunciation dalam bentuk bahasa Inggris dan bahasa yang lainnya. Kemudian, sistemnya ini tuh bekerja dengan menganalisis suara, kemudian memberikan skor serta umpan balik secara otomatis mengenai kejelasan pengucapan, intonasi, tekanan kata, dan kelancaran berbicara. Nah, dalam dunia pendidikan, Speeches ini tuh seringkali loh dijadikan sebagai alat digital karena mampu membantu guru dan siswa dalam proses evaluasi kemampuan berbicara secara lebih cepat dan praktis. Teknologi ini juga mendukung pembelajaran mandiri karena siswa dapat langsung mengetahui kesalahan pengucapan dan memperbaikinya secara langsung. Nah, di aplikasi Speech ini tuh ada kelebihan dan kekurangannya loh. Nah, pada kelebihannya ini tuh penilaiannya itu kan otomatis dan cepat, kemudian objektif dan konsisten, fokus pada pelafalan pronunciation, kemudian feedbacknya itu langsung, kemudian praktis dan fleksibel. Dan kekurangan dari aplikasi Speeches ini itu yang pertama itu terbatas pada aspek tertentu, bergantung pada teknologi, terutama pada AI. Kemudian kurangnya memahami konteks dan potensi kesalahan penilaiannya itu ada juga dan juga tidak menggantikan peran guru sepenuhnya. Jadi, aplikasi Speech Assessment ini merupakan inovasi teknologi berbasis AI yang sangat membantu dalam penilaian kemampuan berbicara bahasa Inggris, terutama pada aspek pronunciation atau berbicara. Kemudian, sistem ini memiliki keunggulan berupa penilaian yang cepat, objektif, dan feedback langsung. Namun, Speeches ini tuh juga memiliki keterbatasan karena belum mampu menilai kemampuan berbicara secara holistik seperti yang dilakukan oleh guru. Jadi, oleh karena itu, penggunaan Speeches ini sebaiknya dipadukan dengan penilaian guru agar proses asesmennya itu menjadi lebih lengkap dan efektif. Nah, mungkin hanya itu yang bisa dijelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.